Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putu Rizky. Nah, di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu pada modul yang keempat. Nah, pada bagian yang keempat ini, target kegiatannya yaitu mengenal tipe aliran kontrol percabangan dan penggunaannya, mengerti cara penulisan percabangan sesuai kondisi dan kebutuhan, dan yang terakhir dapat mengerjakan soal pilihan yang membutuhkan percabangan. Oke. Nah, di sini pengertian percabangan yaitu percabangan merupakan salah satu bentuk aliran kontrol yang membolehkan program berjalan tidak sekuen atau urut. Normalnya, program berjalan dari satu baris perintah ke baris berikutnya secara berurutan satu persatu. Dengan adanya percabangan, program yang awalnya berjalan sesuai urutan menjadi memiliki kesempatan untuk melompat dan menjadi tidak urut untuk menjalani pilihan sesuai dengan kondisi yang tercapai. Layaknya kehidupan sehari-hari yang sering menyuguhkan beberapa pilihan untuk dijalani, maka percabangan diperlukan saat program dirancang untuk menjalankan suatu pilihan tertentu di antara dua atau lebih pilihan yang ada. Maaf, ada sponsor. Nah, ini di sini ada ilustrasi percabangan, yaitu seperti saat menjalani ujian, Anda memiliki kesempatan lulus ujian hanya jika yang Anda capai adalah minimal 40. Bila Anda meraih nilai di bawah 40, maka Anda dinyatakan gagal. Nah, pernyataan di atas mengandung dua pilihan, yaitu keadaan lulus atau gagal dengan standar minimal nilai 40. Ya. Program yang memenuhi kebutuhan persyaratan di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya yaitu pada listing program 4.1. Oke, langsung step to do-nya. Nah, untuk program ini saya sudah menyimpannya terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, kita compile. Nah, baik, hasilnya yaitu lulus. Hanya lulus karena nilainya di atas 40, yaitu 55. Oke, selanjutnya yaitu ubah value dari variabel nilai menjadi 30, compile dan jalankan. Perhatikan output program. Baik, kita rubah menjadi 30. Apakah yang terjadi? Nah, yaitu hasilnya gagal karena nilainya 30 di bawah 40. Kan tadi nilainya minimal 40 untuk mendapatkan lulus. Nah, karena nilainya 30, maka dia dinyatakan gagal. Oke. Selanjutnya yaitu ini bentuk dasar percabangan if adalah kondisi atau statement. Nah, kondisi ini tercapai bila kondisi tercapai, maka program akan melakukan statement berdasarkan bentuk dasar if. Maka if bisa digunakan tanpa sintak else. Meskipun tanpa else, if maksudnya if bisa dijalankan. Nah, bisa dijalankan hanya dengan dua pernyataan saja, dua kondisi saja. Nah, terus sedangkan sebuah if dan else dan else bisa digunakan untuk menjalankan beberapa statement sekaligus asalkan dibubuhkan. Nah, benar ya, ini banyak ya. Ini namanya percabangan, if else percabangan. Ini pernyataan 1, 2, 3. Ini percabangan menggunakan if else. Nah, oke, selanjutnya yaitu step to do, ubah baris ke-8 menjadi komentar.
compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Adakah error yang terjadi? Ya jelas tidak ada. Oke, di sini. Nah, ini sudah warna seperti ini. Nah, warna seperti ini yaitu akan menandakan bahwa ia itu komentar. Nah, dan komentar tidak akan pernah di-compile oleh kompilator. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, ini tidak ada error, tetapi tidak akan muncul karena else di sini adalah komentar. Oke, coba kita rubah saja di sini ya. Jadi yang lebih besar yaitu 50. Apakah yang terjadi? Nah, akan muncul. Nah, kenapa muncul? Yang tadi tidak muncul karena yang ini, yang di atas ini perintahnya bukan komentar. Nah, karena di bawah dirubah menjadi komentar, maka tidak akan dimunculkan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu buatlah agar pernyataan if dapat menampung beberapa statement. Dan sistem oke, selamat Anda lulus dengan nilai seperti ini ya. Kita tambahkan saja di bagian sini. Ini bagaimana tadi perintahnya? Selamat Anda lulus dengan nilai. Selamat Anda lulus dengan nilai jalankan. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Selamat Anda lulus dengan nilai lulus. Selamat Anda lulus dengan nilai 50. Baik. Nah, oke, selanjutnya yaitu buatlah agar pernyataan else pada program di atas sehingga juga bisa menampung beberapa statement. Baik, kita tambahkan saja. Oh maaf, ini saya lupa dirubah. Kita tambahkan di sini. Kita rubah menjadi maaf. Anda gagal dengan nilai seperti ini ya. Nah, di sini tidak ada perintah untuk disuruh jalankan, tetapi saya akan menjalankannya. Oke. Nah, ini kan menjadi seperti ini. Oh maaf, belum. Saya masih mencobanya di yang nilai 50. Jadi kita pindah di sini, ubah di sini menjadi 25 ya, 25. Oke, kita compile. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Maaf, Anda gagal dengan nilai 25. Akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu percabangan menggunakan if else. Nah, percabangan if else dapat menampung kebutuhan yang menyediakan lebih dari 2 pilihan. Misalnya untuk program percabangan grade, huruf angka sesuai rank nilai angka yang dicapai. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Nah, soalnya yaitu pemberian nilai huruf A dilakukan pemberian nilai huruf A dilakukan pada rank nilai 85 sampai 100 dan untuk nilai 75 sampai untuk B dan untuk B yaitu untuk nilai 75 sampai 84, sedangkan C untuk nilai 60 sampai 74. Selain daripada itu D dan dinyatakan gagal dan harus mengulang, maka programnya yaitu seperti berikut ini.
Nah, ini ada listing 4.2. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkannya juga terlebih dahulu. Nah, ini untuk listing 4 if 2. Oke, selanjutnya yaitu ini, compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Baik, kita compile. Jelas tidak muncul. Nah, kenapa tidak muncul? Karena tidak ada perintah. Ini hanya dituliskan saja programnya, tidak ada perintah, maka tidak akan muncul dan tidak ada error. Sama sekali tidak ada error. Baik, selanjutnya yaitu di sini ya. Buatlah agar program dapat menampilkan output berikut: nilai sama dengan nilai Anda lulus dengan nilai A. Baik, kita jalankan terlebih dahulu. Kita tambah di sini. Di sini saja. Kita tambahkan di bagian sini. Di sini ya, sistem print. Nilai sama dengan 100. Baik, di sini itu nilai sama dengan Anda lulus dengan grade saja ya. Di sini Anda status lulus dengan grade grade. Di sini grade. Nah, saya tidak menggunakan nilai. Kenapa tidak menggunakan nilai? Nah, bagi saya kasihan grade-nya. Tidak ada yang menggunakannya. Tidak ada yang tidak difungsikan. Jadinya saya menggunakan grade saja. Untuk apa menulis grade tetapi tidak difungsikan? Seperti itu menurut saya. Baik, setelah itu kita compile. Apakah yang terjadi? Nah, seperti ini. Nilai 100, Anda lulus dengan grade A. Sesuai ya dengan yang diminta. Oke, ini nilai 100, Anda lulus dengan nilai A. Ini sama ya. Oke, yaitu selanjutnya pada percabangan menggunakan nested if. Nah, nested if ini yaitu percabangan di dalam percabangan bersarang. Gimana ya? Ya, intinya di dalam ada percabangan. Nah, pernyataan if yang berada di dalam if. Nah, dan seterusnya if di dalam if di dalam if, itu namanya nested if.
Sedangkan terjemahan bebasnya mengandung arti if bersarang. Nah, oke, langsung saja pada listing program 4.3. Contoh if-nya ini saya sudah menyiapkannya juga terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada kejanggalan, ada satu yang error. Nah, kenapa di sini error? Karena di atas ini tidak ada nilainya. Coba diberi nilai, pasti tidak akan error. Baik, selanjutnya yaitu compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Baik, kita disuruh jalankan, sudah pasti error ini. Nah, ini pasti error. Karena apa? Karena nilai tidak ada nilainya, tidak ada angkanya, maka akan terjadi error. Apa yang dimaksud dengan nilai seperti itu? Kenapa nilai kok tiba-tiba kurang dari 100? Nah, jadi tidak dimengerti oleh compiler. Oke, selanjutnya ubahlah value dari variabel nilai menjadi 84. Nah, ini kita tambah, bukan diubah, tapi ya sama diubah, tapi lebih tepatnya kita tambah sama dengan berapa tadi yang diminta? 84 sama dengan 84. Baik, sekarang kita jalankan. Baik, kita jalankan. Nah, sesuai ya, nilai 84. Anda lulus dengan nilai B. Bagus, seperti itu. Ini untuk nilai 84. Oke, selanjutnya yaitu ubahlah variabel nilai menjadi 83. Baik, kita rubah jadi 83 yang di atas. Apakah yang terjadi? 83. Kita compile. Nah, yang terjadi yaitu sama lulus dengan nilai B, tetapi tidak ada komentar di sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya sama, tidak ada error, dan tetapi bedanya tidak ada komentar, karena komentar tadi khusus untuk nilai 84 saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu compile yang sudah. Buatlah agar dengan nilai 83 komentar yang muncul adalah bagus juga. Nah, terus baik, ini untuk 83, 73, 65, 60. Baik, kita rubah terlebih dahulu di sini. Oke, kita kasih di bagian bagaimana untuk agar 83. Oke, 83 ya yang diminta. Kita kasih di bagian sini saja. Kita pakai else if. Jadi kita pakai nilai sama dengan 83. Sama dengan 83. Komentar sama dengan apa di sini komentarnya tadi? Bagus juga. Itu bagus juga. Nah, seperti ini, dan selanjutnya pada angka 73, nilai 73, 65, 60, 73. Nah, kita taruh di bagian sini. Kita taruh di bagian sini. Yaitu
Jadi if yaitu sama dengan nilai sama dengan 73, nilai sama dengan 73, komentarnya itu komentarnya itu untuk nilai 73 belajar lebih baik. Oke, selanjutnya itu belajar lebih baik. Oke, selanjutnya kita di sini beri nilai 65 ya. Yes. Nilai 65, nilai sama dengan 65 komentar sama dengan, untuk nilai 65 komentarnya yaitu hati-hati, baik. Untuk selanjutnya yaitu 60 komentar yang muncul Anda nyaris gagal pada nilai 60. Kita menggunakan else if lagi. Nilai sama dengan 60, nilai sama dengan 60, komentarnya komentar sama dengan Anda nyaris gagal, seperti ini ya. Nah, ada apa ini? Kok terjadi seperti ini? Sebentar, saya cek. Ini sepertinya ada jebakan baru ini. Gimana ya? Sebentar, B. Di sini. Baik, ini yaitu di bagian sini tidak ada kurung kurawal. Kita tambah saja kurung kurawal dan kita taruh di bagian sini. Baik, seperti ini ya, jebakan ini di sini. Padahal untuk grade C di bagian sini tidak ada kurung kurawal. Makanya tadi error karena tidak ada kurung kurawalnya, seperti itu. Baik, nah ini saya sudah tambahkan kurung kurawal, jadi seperti ini saja biar agak rapi. Jadi harus ditambah kurung kurawal terlebih dahulu. Nah baik, langsung saja kita jalankan, kita compile satu persatu, kita coba satu persatu. Nah ini kita jalankan satu persatu ya, dari angka 84. 84 terlebih dahulu ya. 84. Nah, kan muncul seperti ini. Sama ya, sesuai dengan yang diminta. Nilai 84 Anda lulus dengan nilai B, yaitu bagus-bagus. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya kita ganti nomor ini menjadi 83.
apakah yang terjadi? Nah, bagus juga, nilai 83. Anda lulus dengan nilai B, bagus juga. Seperti itu. Oke, kita coba yang nilai 70 berapa? 73. Baik, 73. Yang 73 kita di sini diganti dulu menjadi 73. Yaitu akan mesinnya seperti ini. Sesuai ya. Nilai 73, Anda lulus dengan nilai C. Belajar lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yaitu 65. Nah, ini nilai 65. Anda lulus dengan nilai C. Hati-hati. Seperti itu. Oke, selanjutnya 60. Kita ganti 60. Apakah error? Tidak. Nilai 60, Anda lulus dengan nilai C. Anda nyaris gagal. Sesuai ya dengan yang output yang diminta. Oke, selanjutnya yaitu kayak kita kasih 50. Nah, Anda gagal langsung seperti ini. Nilai Anda gagal dengan nilai D. Nilai 50, Anda gagal dengan nilai D. Tidak ada komentar. Dinyatakan gagal. Oke. Untuk nilai coba saya memakai nilai, maaf, ada sponsor lagi. Saya kasih 100 untuk output 100. Tadi tidak ada perintah output 100. Oh, nilai 100. Nah, nilai Anda lulus dengan nilai A. Seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu sudah tidak ada step to do lagi. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.